AC Milan sempat memainkan start buruk setelah dibabat habis Inter Milan 5-1. Akan tetapi Rossoneri bisa bangkit dengan bisa menempati peringkat kedua klasemen Serie A. Kesuksesan ini nggak lepas dari peran manajemen baru yang bisa memaksimalkan rekrutan teranyarnya. Padahal Rossoneri sempat digadang bakal merosot setelah memecat sang legenda Paolo Maldini. Cetak gol coba merangkum pembuktian manajemen baru AC Milan sebagai berikut. Memulai era baru. AC Milan mencuri perhatian dengan memecat Paolo Maldini. Legenda timnas Italia itu diberhentikan dari jabatannya sebagai divisi olahraga karena nggak sepaham dengan visi misi. Gary Cardinale merasa Maldini kurang berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Para pemain yang didatangkan dinilai nggak mampu bersaing dalam jangka panjang. Kabar pemecatan Maldini membuat Carlo Ancelotti mengecam keputusan petinggi Diavolo Rosso. Menurut Ancelotti, petinggi klub nggak bisa menghormati sang legenda. Meski begitu, manajemen baru yang dipimpin Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Keduanya berhasil mendatangkan 10 pemain sekaligus. Awalnya, AC Milan membuat keputusan berani dengan menjual Sandro Tonali ke Newcastle United seharga 64 juta euro. Dana tersebut digunakan untuk mempersolid kedalaman skuad. Rossoneri mendaratkan para pemain kenamaan seperti Christian Pulisic, Tijani Reinders, hingga Ruben Loftus-Cheek. Semua pemain tersebut didatangkan dengan mahar 114 juta euro. Aktivitas ini terbilang cukup cerdas meski mengorbankan salah satu pilar penting. Bahkan kecerdasan manajemen dipuji langsung oleh bek Juventus yakni Gleison Bremer. Menurutnya AC Milan akan menjadi salah satu kontender terkuat untuk perebutan Scudetto. Bremer menganggap Stefano Pioli akan memainkan sepak bola yang baik bersama pemain anyar. Kedalaman skuad yang lebih merata. Kebijakan manajemen baru membuat kedalaman skuad AC Milan jauh lebih bagus. Di musim lalu, Rossoneri kerap nggak konsisten karena kurangnya kualitas pemain. Para pemain cadangan dianggap nggak punya kualitas yang sama dengan skuad utama. Hal itu sempat diakui langsung oleh Paolo Maldini. Anak dari Cesare Maldini ini mengatakan Rossoneri harus memiliki kesetaraan pemain apabila ingin konsisten di dua kompetisi. Masalah tersebut nggak harus dikhawatirkan oleh AC Milan. Pelatih Stefano Pioli bahkan memuji para petinggi yang sudah bekerja keras pada transfer musim panas. Dengan begitu dia punya lebih banyak pilihan pemain untuk musim baru. Seperti diketahui, AC Milan sempat dipusingkan dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera, termasuk Mike Migno yang selalu mengalami masalah cedera. Kini mereka bisa mensiasatinya dengan menjadikan Marco Sportiello sebagai pelapis. Di musim lalu, kiper asal Italia ini bermain cukup baik di Atalanta dengan 2 clean sheet dari 15 laga. Untuk lini tengah, Diavolo Rosso banyak mendatangkan pemain berkualitas. Selain Tijani Reinders, ada Ruben Loftus-Cheek dan Yunus Musa yang punya performa bagus di Valencia. Berikutnya, lini serang Rossoneri juga dihuni oleh 5 pemain berkualitas. Pioli nggak perlu khawatir dengan lini depan yang di musim lalu selalu bergantung pada Rafael Leao. Gembar-gembor Stefano Pioli. Dengan kedalaman skuad yang lebih merata, AC Milan diprediksi bakal tampil lebih baik dari musim sebelumnya. Sayangnya, Rossoneri memulai laga pramusim dengan hasil yang kurang baik. Mereka hanya mampu memenangkan 2 pertandingan dari 5 laga yang dilakoni. Saat itu, Rossoneri mampu dikalahkan oleh Real Madrid, Juventus, dan juga Barcelona. Gak heran jika saat itu banyak penggemar yang mulai meragukan kualitas Stefano Pioli. Puncaknya terjadi ketika Rossoneri berhasil takluk atas Inter Milan dengan skor 5-1. Usai kekalahan tersebut, Pioli justru menebar janji kepada penggemar AC Milan. Dia mengatakan akan melakukan perubahan besar terutama di kompetisi Liga Champions. Saat itu target Pioli adalah bisa memenangkan laga menghadapi Newcastle United. Akan tetapi target tersebut gagal dia buktikan setelah Rossoneri hanya mampu bermain imbang 0-0. Stefano Pioli menyayangkan para pemainnya yang banyak membuang peluang. Pelatih berkepala pelontos itu nggak habis pikir dengan Rafael Leao yang menyia-nyiakan peluang emas. Meskipun begitu, Pioli meminta para pemain untuk tetap fokus menatap laga selanjutnya. Seperti diketahui, pelatih Italia itu memasang target tinggi pada kompetisi musim ini. Dia berharap bisa membawa AC Milan meraih berbagai trofi bergengsi. Di sisi lain, Pioli juga sangat mengharapkan Rossoneri bisa terus mengalami perkembangan. Dia menilai kualitas pemain Rossoneri di musim ini jauh lebih bagus. Apalagi manajemen sudah menghabiskan dana besar untuk mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Pembuktian manajemen baru. Meskipun sempat tampil nggak konsisten, AC Milan perlahan bisa bangkit.
Saat ini Rossoneri bercokol di posisi 2 klasemen dengan raihan 12 poin dari 5 pertandingan. Skuad asuhan Stefano Pioli sukses menumbangkan berbagai lawan-lawannya. Penampilan apik ini nggak bisa lepas dari kehebatan manajemen baru AC Milan. Beberapa rekrutan baru yang didatangkan langsung nyetel dengan skema permainan Rossoneri. Manajemen AC Milan juga terbukti cerdik memilih pemain incaran mereka. Sebut saja Christian Pulisic yang kembali membuktikan bakat besarnya di hadapan publik San Siro. Pemain berjuluk Kapten Amerika ini langsung menjadi andalan Stefano Pioli. Di laga debutnya menghadapi Bolonya, Pulisic berhasil mencetak gol. Keran gol Pulisic semakin terbuka setelah dirinya kembali mencetak gol di pertandingan kontra Torino. Pioli memuji kontribusi positif Pulisic di sisi kanan penyerangan Rossoneri. Dia menilai mantan pemain Chelsea ini punya kecerdasan dan teknik sepak bola yang luar biasa. Kehadiran Pulisic di sisi penyerangan juga mengurangi beban Rafael Leao. Arah serangan Diavolo Rosso menjadi lebih bervariasi yang sulit untuk ditebak lawan. Selain itu, Pulisic juga membuat Olivier Giroud tampil lebih tajam di awal musim ini. Bomber asal Perancis tersebut tercatat sudah melesakkan 4 gol dan 2 assist. Rekrutan baru seperti Tijani Reinders juga terbukti cocok dengan skema permainan Rossoneri. Kreativitas pemain keturunan Indonesia ini terbukti mampu menghidupkan lini tengah. Reinders sudah mencetak 1 assist dari 5 pertandingan di semua kompetisi. Dilansir dari WhoScored, Reinders juga mampu mencatat akurasi umpan sukses mencapai 92%. Pioli memuji Reinders sebagai pemain cerdas yang bisa membaca permainan dengan baik. Ex-pelatih Fiorentina itu sukses menduetkan sang pemain dengan Ruben Loftus-Cheek. Formasi yang lebih inovatif. Selain kecerdasan manajemen, kegacoran AC Milan juga nggak lepas dari formasi Stefano Pioli. Di bawah asuhannya, Pioli menerapkan formasi yang lebih inovatif. Mantan pelatih Inter Milan itu kerap mengganti formasi sesuai lawan yang dihadapi. Padahal Pioli kerap dijuluki sebagai pelatih miskin taktik karena terlalu bergantung dengan formasi 4-2-3-1. Pioli mengungkapkan jika saat itu Rossoneri masih kekurangan pemain berkualitas. Pelatih kelahiran Parma ini lebih mementingkan stabilitas dan keseimbangan permainan. Akan tetapi Pioli mampu mengubah formasi 4-2-3-1 menjadi 4-3-3 yang menjadi andalannya. Dia menyebut formasi itu dilakukan karena melihat komposisi pemain yang jauh lebih lengkap. Alhasil, Pioli berhasil memainkan formasi 4-3-3 dengan lebih optimal. Saat itu, dia menaruh 3 gelandang seperti Tijani Reinders, Ruben Loftus-Cheek, dan Red Krunic. Dengan pola 4-3-3, AC Milan juga sangat berbahaya di sisi sayap. Pergerakan Rafael Leao dan Christian Pulisic mampu melebarkan celah di lini pertahanan lawan. Selain bergantung pada 4-3-3, Pioli juga menggunakan pola formasi 3-4-3. Hal ini terlihat saat AC Milan menjamu Hellas Verona di laga dini hari tadi. Lini tengah AC Milan diisi oleh 4 pemain yang mengurung permainan skuad Gialloblu. Tekanan ketat Rossoneri sejak awal berbuah manis dengan gol Rafael Leao di menit 8. Formasi 3-4-3 itu terbukti ampuh setelah AC Milan mampu memetik 3 poin. Pioli memuji permainan anak asuhnya yang tampil Spartan sejak laga dimulai. Menurutnya, mental pemain Rossoneri bakal kembali bangkit untuk meraih hasil positif di laga selanjutnya. Itulah ulasan pembuktian manajemen AC Milan walaupun tanpa kehadiran Paolo Maldini. Bagaimana pendapatmu? Apakah AC Milan bisa meraih kesuksesan dengan meraih berbagai trofi bergengsi? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.